Boleh, Det? Mulai ya. Saya mute sama record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aziz, selaku dosen pembimbing yang tidak dapat hadir pada Zoom hari ini, dan teman-teman yang tidak dapat hadir pada Zoom pada pagi hari ini. Sebelumnya, kami kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang psikologi olahraga. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok dari kami. Yang pertama ada Sadat Ali, NIM akhir 032, ada Cahya Ahmad Arofik, NIM akhir 034, ada Barasutan, NIM akhir 122. Lanjut. Yang pertama ada pendahuluan. Apa sih psikologi olahraga? Psikologi olahraga adalah cabang ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku atlet yang mempengaruhi performa olahraga, termasuk motivasi, emosi, konsentrasi, kepercayaan diri, stres, dan hubungan sosial dalam latihan maupun kompetisi. Tujuannya adalah meningkatkan performa atlet secara optimal melalui pendekatan mental, emosional, dan perilaku. Lanjut. Yang kedua ada peran psikologi dalam pelatihan. Yang pertama ada memahami karakter atlet. Setiap atlet memiliki latar belakang, kepribadian, pengalaman, dan tingkat motivasi yang berbeda. Pelatih perlu memahami perbedaan ini agar dapat menyesuaikan metode latihan, pendekatan komunikasi, serta strategi pembinaan yang tepat bagi setiap atlet. Yang kedua, membangun komunikasi efektif. Pelatih harus mampu menyampaikan instruksi, umpan balik, dan motivasi secara jelas dan positif. Komunikasi yang efektif membantu atlet memahami tujuan latihan, meningkatkan kepercayaan diri, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara pelatih dan atlet. Dan yang terakhir ada mengelola emosi dan tekanan kompetisi. Dalam situasi latihan maupun pertandingan, atlet sering menghadapi kecemasan, rasa takut gagal, dan tekanan target prestasi. Pelatih berperan membantu atlet mengontrol emosi, tetap fokus, dan menjaga ketenangan agar performa optimal dapat tercapai. Ya, lanjut. Ya, izin masuk. Selanjutnya ada kepercayaan diri atlet. Apa sih kepercayaan diri atlet itu atau self confidence? Dalam konteks olahraga ada salah satu faktor psikologis terpenting yang membedakan mana atlet elit dengan atlet biasa saja. Di sini bukan sekedar merasa hebat, melainkan keyakinan yang besar akan kemampuan diri sendiri atlet tersebut untuk berhasil melakukan tugas tertentu dalam situasi tertentu. Ada beberapa ciri atlet yang percaya diri seperti mampu mengambil keputusan yang cepat, tidak mudah panik, konsisten dalam performa, dan yang terakhir ada berani mengambil resiko. Dari mana sih datangnya kepercayaan diri atlet itu? Bisa dari pengalaman keberhasilan atau mastery experience. Ini adalah sumber terkuat jika atlet pernah sukses melakukan sesuatu sebelumnya, mereka akan merasa lebih percaya diri untuk melakukannya kembali.
Yang kedua ada pengalaman orang lain. Melihat orang lain yang berhasil melakukan sesuatu teknik akan meningkatkan keyakinan atlet tersebut. Dalam hati kita biasanya bergumam, jika dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Pasti aku bisa. Yang tiga ada dorongan dari pelatih, rekan setim, atau diri sendiri. Biasanya ada kata-kata positif yang dapat memicu keyakinan meskipun efeknya tidak sekuat pengalaman langsung. Lanjut, selanjutnya ada cara membangun kepercayaan diri. Di sini ada beberapa cara yang bisa meningkatkan kepercayaan diri, seperti latihan simulasi, berlatih dalam kondisi yang mirip dengan pertandingan, sesungguhnya karena bisa melatih kita dari tekanan, sotakan penonton, kelelahan, agar saat pertandingan kita sudah terbiasa dan tidak demam panggung. Yang kedua ada positive self-talk, yaitu mengganti pikiran negatif dengan instruksi positif, seperti pikiran negatif saya takut gagal menjadi instruksi positif saya pasti bisa. Yang ketiga ada visualisasi, seperti membayangkan diri sendiri melakukan gerakan dengan sempurna dan memenangkan pertandingan. Dengan ini otak merekam kejadian ini sebagai pengalaman sukses yang menimbulkan kepercayaan diri pada atlet tersebut. Yang keempat ada persiapan fisik. Tidak ada pengganti untuk kerja keras, mengetahui bahwa fisik atlet berada di posisi puncak akan memberikan ketenangan mental yang luar biasa agar atlet tersebut lebih pede saat melakukan pertandingan. Selanjutnya, ada motivasi dalam olahraga. Ada beberapa jenis motivasi seperti motivasi intrinsik, berasal dari dalam diri, seperti kepuasan, kegembiraan, dan tantangan. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, berasal dari luar, seperti medali, mendapat pujian, mendapat hadiah, dan mendapat status. Ibarat motivasi sebagai bensin yang menggerakkan atlet. Tanpa motivasi mungkin bakat dan teknik sehebat apapun tidak akan maksimal karena tidak ada dorongan untuk menggunakannya. Ada beberapa teknik peningkatan motivasi seperti penetapan tujuan yang realistis atau goal setting. Yang kedua memberikan umpan balik positif. Yang ketiga ada menciptakan suasana latihan yang menyenangkan. Dan yang terakhir ada menghubungkan latihan dengan tujuan atlet. Motivasi di sini bukan sekedar teriakan ayo semangat, melainkan motivasi adalah proses psikologis kompleks yang melibatkan alasan mengapa atlet memulai dan mengapa mereka bertahan. Di sini kunci utamanya adalah mengubah motivasi ekstrinsik perlahan menjadi intrinsik agar atlet menjadi mandiri. Selanjutnya, Oke, izin masuk ya. Hubungan pelatih dan atlet. Hubungan pelatih dan atlet ini sangatlah erat ya teman-teman. Sangatlah erat. DDKO bisa dilihat di PPT ini. DDKO memandang hubungan yang positif antara pelatih dan atlet sebagai kunci keberhasilan program psikologis. Komunikasi yang jelas
dukungan emosional, dan kepercayaan adalah faktor penting dalam proses ini. Pelatih yang memahami kondisi mental atlet bisa memberikan yang pertama, instruksi yang tepat, yang kedua, motivasi yang sesuai, lalu yang ketiga itu ada lingkungan latihan yang sehat. Oke, hubungan pelatih dan atlet yang positif itu dipandang sebagai kunci utama keberhasilan sebuah program pelatihan, terutama dari aspek psikologis dan pencapaian performa. Hubungan ini harus dibangun di atas fondasi komunikasi yang kokoh, yang jelas, dukungan emosional, dan kepercayaan timbal balik antara satu sama lain, di mana semua faktor tersebut merupakan elemen-elemen yang sangatlah penting dalam proses pembinaan para atlet. Pelatih memiliki tanggung jawab ganda, yaitu tidak hanya memberikan instruksi yang tepat dan motivasi yang sesuai dengan kebutuhan atlet saja, tetapi juga wajib menciptakan lingkungan latihan yang sehat, yang kondusif. Dengan demikian, pelatih berperan krusial dalam memenuhi dan menjaga kondisi mental atlet agar mereka dapat berprestasi dan mencapai tujuan bersama secara optimal. Oke, selanjutnya optimalisasi performa. Optimalisasi performa menurut BDKO sendiri adalah proses memaksimalkan kemampuan atlet dengan memastikan kondisi fisik, mental, dan emosional berada pada tingkat terbaik secara bersamaan. Ini bisa disebut top performa para atlet. Konsep ini menekankan bahwa performa puncak tidak hanya ditentukan oleh teknik atau kekuatan fisik saja, tetapi juga oleh kesiapan psikologisnya. Di sini ada 3 poin. Poin pertama A, yaitu memiliki fokus yang stabil. Atlet mampu menutup gangguan, mengabaikan tekanan eksternal, dan menjaga konsentrasi pada tugas utama. Fokus yang baik membuat keputusan lebih cepat dan tepat. Oke, lanjut ke poin B, yaitu mengontrol emosi. Emosi seperti gugup, takut gagal, atau terlalu bersemangat dapat mengganggu koordinasi gerak dan strategi. Atlet yang mampu mengendalikan emosinya akan tampil lebih tenang dan efektif eh, saat melakukan kegiatan event tersebut. Oke, lanjut. Poin terakhir yaitu mencapai peak performa zone atau bisa disebut eh, performa tingginya para atlet. Itu yang pertama itu sangat percaya diri, yang kedua gerakan terasa otomatis, pikiran jernih, segala berjalan mengalir atau masuk dalam kondisi flow. Dalam kondisi ini performa atlet berada pada titik terbaik. Oke. Hmm, Proses optimalisasi ini mencakup 3 pilar utama, yang dimana yang pertama itu yang saya sebutkan memiliki fokus yang stabil untuk mengatasi gangguan dan menjaga konsentrasi guna mengambil keputusan yang tepat. Lalu yang kedua itu mengontrol emosi untuk mengelola stres, ketegangan, atau kegembiraan berlebihan yang dapat mengganggu koordinasi gerak dan pikiran. Dan yang terakhir, yang ketiga itu mencapai peak performance, yaitu kondisi di mana atlet merasakan pencapaian diri yang kuat, memiliki kontrol diri yang tinggi, serta merasa termotivasi dan siap bersaing sehingga performa atlet ini dapat ditampilkan secara maksimal. Oke, kesimpulannya adalah dari beberapa poin-poin pemahaman tersebut, psikologi olahraga merupakan bagian penting dari dasar-dasar kepelatihan. Pelatih harus memahami aspek mental, emosional, dan motivasional atlet agar dapat mengarahkan performa secara optimal. Dengan mendekatkan psikologis yang tepat, atlet mampu mengembangkan kemampuan mengatasi tekanan dan mencapai prestasi yang terbaik. Yang dimana pastinya setiap atlet dan pelatih itu mempunyai sebuah keinginan yang sama, yaitu mendapatkan juara yang diinginkan, yaitu gold medals atau medali emas seperti itu. Oke, baik.
Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi-materi. Aku kembalikan lagi kepada Mas Sadat. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don guys, don.